Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi listrik statis pada bagian medan listrik. Seperti kita ketahui bahwa muatan ada dua jenis, ada positif dan negatif, dan keduanya bisa saling berinteraksi. Ketika muatan sejenis didekatkan, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Tapi ketika yang didekatkan adalah berbeda jenis, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, tapi ini sepenuhnya tidak bisa terjadi. Jadi, ketika ada muatan sumber, di sini adalah muatan positif, dia punya yang namanya wilayah kekuasaan. Jadi, ketika ada muatan negatif yang berada di dalam wilayah kekuasaan, si positif, maka dia akan tertarik. Tetapi beda halnya kalau ada muatan negatif berada di luar wilayah kekuasaan, dia nggak akan ketarik karena jaraknya yang terlalu jauh. Jadi seperti itu ya. Nah, wilayah kekuasaan ini dinamakan dengan medan listrik. Medan listrik diartikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya yang tidak saling berpotongan. Jadi, untuk muatan positif, dia punya garis-garis seperti ini, tidak berpotongan, dan dia mempunyai arah. Untuk muatan positif, arahnya adalah menjauhi muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, dia punya juga garis-garis gaya yang tidak berpotongan, tapi beda arah ya. Arahnya adalah mendekati muatan. Jadi diingat, arah medan adalah menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Jadi seperti itu. Nah, gimana nih kalau ada dua muatan positif dan negatif yang saling tarik-menarik? Maka dia juga punya yang namanya garis-garis medan. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk garis di tengah, dia saling menyambung untuk menunjukkan bahwa kedua muatan ini saling tarik-menarik. Tapi arahnya tetap ya. Muatan negatif dideketin, muatan positif dia dijauhi. Jadi, seperti itu. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat medan listrik ini, maka ada yang namanya kuat medan listrik. Misalnya kita punya muatan sumber. Nah, untuk mengetahui besar muatan sumber ini, kita harus meletakkan muatan uji yang berjarak R. Nah, muatan uji ini nanti akan merasakan medan yang dikeluarkan oleh muatan sumber. Nah, medan disimbolkan dengan E, dan di sini juga sesuai dengan arahnya. Muatan uji yang didekatkan muatan sumber negatif, maka arahnya mendekati muatan sumber. Tetapi kalau muatan sumbernya positif, arahnya adalah menjauhi. Besar kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Jadi, rumus listriknya bisa dituliskan, misalnya ada muatan sumber dan muatan uji yang berjarak R, maka rumus medan listrik dituliskan dengan F dibagi dengan muatan uji, di mana F adalah gaya kolom dan Q adalah muatan uji. Nah, rumus dari gaya kolom adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan nilai F adalah K kali Q sumber kali Q uji per R kuadrat, kemudian dibagi dengan Q uji. Karena di atas dan bawah ada sama-sama Q uji, berarti bisa kita coret ya. Sehingga persamaannya menjadi K kali Q per R kuadrat. Maka bisa diambil kesimpulan nih, bahwa rumus medan listrik yang pertama adalah E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat, atau E sama dengan F per Q kecil, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya N per C, F adalah gaya kolom antara dua muatan, satuannya Newton, Q adalah besar muatan sumber, Q kecil adalah besar muatan uji, R adalah jarak antara dua muatan, dan K adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, jadi rumus ini yang harus kalian hafalkan ya. Nah, untuk menghitung besar medan listrik, sama halnya dengan menghitung gaya kolom pada video sebelumnya. Kalian harus tetap ingat yang namanya konversi satuan. Ya, untuk satuan Q ada MC, mikro C, sama NC atau nano C. Nah,
Milikolom ke kolom dikalikan 10 pangkat min 3, mikrokolom ke kolom kalikan 10 pangkat min 6, dan nanokolom ke kolom kalikan 10 pangkat min 9. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk jarak juga sama. Jarak bisa satuannya milimeter atau sentimeter, ini wajib keubah ke meter. Jadi 1 mm itu setara dengan 10 pangkat min 3 meter, 2 cm berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah tahu konsepnya, persamaannya, dan cara konversi satuan, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah muatan besarnya adalah 8 mikrokolom, yang jaraknya 2 cm dari muatan sumber. Ya, yang ditanya adalah besarnya medan listrik di titik P. Oke, berarti kita tulis dulu di sini yang diketahui. Di sini ada yang namanya muatan sumber, kita tuliskan Q besar, yaitu 8 mikrokolom. Ingat ya, ini kita langsung ubah ke satuan kolom, caranya dikali dengan 10 pangkat min 6. Jadi 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk jaraknya di sini adalah 2 cm. Jarak dia punya satuan SI meter, jadi langsung aja kita ubah. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan di sini adalah besar medan listrik. Nah, kita tahu bahwa besar medan listrik rumusnya ada 2 ya. Bisa E sama dengan K kali Q per R, atau E sama dengan F per Q kecil. Nah, karena di soal ini yang diketahui adalah muatan sumber atau Q besar, maka kita gunakan rumus yang pertama. Jadi, E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, untuk K nilainya adalah tetap ya, K tidak pernah berubah. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi bisa kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kemudian, seperti biasa ngitungnya, angka yang bukan pangkat kita pindahkan ke depan. Jadi 9 kali 8, pangkatnya kita hitung, 9 kurangi 6, per yang bawah ini kita kuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jadi 10 pangkat min 4. Kemudian kita bagi, jadinya 8 bagi 4 adalah 2, 9 kali 2, 18 ya. Ini dikali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 4. 18 dikali 10 pangkat min 3, di sini 3 ya. Di sini adalah 3 dikali 10 pangkat plus 4. Jadi hasilnya 18 kali 10 pangkat 7, atau setara dengan 1,8 kali 10 pangkat 8 N per C. Jadi udah kita dapatkan nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 N per C. Dan untuk arahnya, karena di sini adalah muatannya positif, maka arahnya menjauhi muatan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton menjauhi muatan. Oke, paham ya? Jadi cara menghitungnya sama seperti di gaya kolom, cuman beda sedikit rumusnya. Oke, dan untuk konversinya dan menghitungnya juga hampir mirip. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada muatan A dan muatan B. Dia punya gaya interaksi atau gaya kolom sebesar 7 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini besar muatan B, Q-nya B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakan adalah medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. Oke, jadi di sini yang bertindak sebagai sumber adalah muatan A, dan muatan B ini sebagai muatan ujinya. Nah, kalau diketahui muatan uji, kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu E sama dengan F dibagi dengan Q. Nah, langsung aja kita masukkan. Di sini F-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 4, kemudian Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6.
Nah, terus kita hitung ya. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Untuk pangkatnya 10 pangkat min 4. Ini kita naikkan jadi 10 pangkat plus 6. Kemudian jadinya 3,5 kali 10 pangkat min 4 ditambah 6. Jadinya 3,5 kali 10 pangkat 2 ya. Karena di sini pilganya bukan pangkat-pangkat, berarti kita sederhanakan. Jadi 3,5 dikali 100 sama dengan 350. Nah, udah kita dapatkan nih. Hasil dari medan listrik adalah 350 Newton per kolom. Jangan lupa ya, satuan dari medan listrik adalah Newton per kolom. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, paham sampai sini ya? Jadi pada video ini kita udah belajar beberapa teori. Yang pertama, ada yang namanya medan listrik. Dia adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik tersebut. Nah, medan listrik dia digambarkan dengan garis-garis gaya ya. Arahnya ingat, arahnya dia selalu menjauhi positif dan mendekati negatif. Kemudian untuk rumusnya juga jangan lupa dihafalkan ya. Rumusnya tadi ada 2, yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Oke, dan jangan lupa untuk adik-adik di materi ini hafalkan juga cara konversinya ke satuan SI dan satuannya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Untuk adik-adik jangan lupa belajar di rumah, atau kalau ada yang belum paham, kalian boleh play video ini sekali lagi sampai kalian memahaminya. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih. Bye-bye.